Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini saya akan memaparkan materi mata kuliah Bahasa Indonesia tentang penulisan huruf kapital, huruf miring, angka dan lambang bilangan, serta akronim. Untuk materi pertama yaitu huruf kapital. Huruf kapital disebut juga huruf yang berukuran dan berbentuk khusus atau lebih besar dari huruf biasa. Biasanya digunakan sebagai huruf pertama dari kata pertama dalam kalimat. Huruf pertama, nama diri, dan sebagainya. Yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Pada kata apa, dia menggunakan huruf kapital A. Dan selanjutnya, dia membaca buku. Kata dia, pada huruf D, dia menggunakan huruf besar. Nah, kalian juga bisa melihat contoh-contoh yang lain ya. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang, termasuk julukan, misalnya Dwi Nurfitriani. D dan N menggunakan huruf kapital. Catatan yang harus kita ingat, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya Hasan Jaya, termasuk dalam jenis. Dan contoh selanjutnya, misalnya 20 watt, itu termasuk dalam suatu satuan ukuran. Yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari seperti bin, binti, boru, dan fan. Atau huruf pertama kata tugas, misalnya Siti Aminah binti Zaini. Pada kata binti, dia tetap menggunakan huruf kecil. Nah, yang kedua, huruf miring. Huruf italik ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Selain itu, huruf miring juga bisa digunakan untuk menegaskan kata atau bagian tertentu dalam kalimat atau penulisan kata-kata yang bukan merupakan bahasa Indonesia, seperti istilah bahasa Inggris dan bahasa daerah. Tata cara penggunaan huruf miring. Adapun untuk tata cara penggunaan huruf miring diantaranya yaitu: yang pertama, penulisan huruf miring pada buku, majalah, dan surat kabar. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua, huruf miring untuk menghususkan huruf. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf kata atau kelompok kata. Dan yang terakhir, huruf miring untuk penulisan nama ilmiah. Huruf miring dalam cetakan dipakai untuk menuliskan nama ilmiah atau ungkapan asing. Yang ketiga adalah angka dan lambang bilangan. Bilangan dapat dinyatakan dengan angka atau kata. Angka dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Yang pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika bilangan itu dipakai secara berurutan seperti dalam perincian atau paparan. Yang kedua, bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika lebih dari dua kata, susunan kalimat diubah agar bilangan yang tidak dapat ditulis dengan huruf itu tidak ada pada awal kalimat. Yang ketiga, angka yang menunjukkan bilangan untuk besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Dan yang terakhir, akronim. Akronim adalah hasil dari penggabungan huruf atau suku kata yang berbeda dan menghasilkan suatu kata baru. Jenis-jenis akronim. Yang pertama, akronim yang terbentuk dari dua kata. Yang kedua, akronim yang terbentuk dari tiga kata.
Yang ketiga, akronim yang terbentuk dari 4 kata. Yang keempat, akronim yang terbentuk dari 5 kata. Dan yang terakhir, akronim yang terbentuk dari lebih 5 kata. Contoh akronim yang lebih dari 5 kata: Jabodetabek, Unjur yang berarti Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.